Video pembelajaran menulis cerpen, kompetensi dasar menelaah struktur aspek cerita pendek yang dibaca dan didengar. Tujuan dari pembelajaran ini adalah memahami struktur cerita pendek, mulai tema, alur, watak tokoh, latar, dan sudut pandang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, pada pertemuan kali ini Pak Nur akan melanjutkan pelajaran pada pertemuan yang lalu, yakni menyimpulkan unsur-unsur dalam cerita pendek. Perlu saya ingatkan kembali, cerpen itu menceritakan satu pengalaman yang menarik dalam hidup. Jadi temanya berkisar pada kegiatan sehari-hari, tetapi ada sifatnya unik gitu, berbeda dengan pengalaman-pengalaman yang lain. Terus cirinya yaitu ditandai dengan adanya sejumlah karakter yang bertentangan sehingga terjadi sebuah konflik. Nah, anak sekalian, pada pertemuan kali ini nanti Pak Nur akan menayangkan sebuah bacaan cerita pendek, judulnya Katak Telah Jadi Saya, karya Yudhistira Adinugraha. Dan setelah kalian menyaksikan bacaan tayangan dari cerita pendek tersebut, nanti kita akan tanya jawab begitu untuk menanyakan unsur-unsur yang membangun cerita pendek tersebut, mulai dari karakter tokoh, mulai dari alurnya bagaimana, settingnya apa, dan sudut pandang yang dipakai oleh pengarang. Cukup saat ini anak-anak hanya menyaksikan. Setelah itu nanti di akhir pertemuan anak-anak menjawab pertanyaan dari Pak Nur seputar apa? Seputar unsur-unsur yang membangun cerita pendek tersebut. Selamat menyaksikan tayangan video yang akan kami tampilkan. Dulu-dulunya, baik kata orang, baik kata buku, saya ini adalah seekor katak. Dan saya tidak membantah keterangan itu. Bahkan menurut cerita orang selanjutnya, saya adalah seorang pangeran yang mewarisi sebuah kerajaan di pesisir Laut Jawa. Itu pun wajar juga, jadi biarlah. Begini mulanya. Waktu itu saya adalah seekor katak. Saya tinggal di rumah Pak Tani. Pekerjaan saya tentu berceloteh kalau malam. Siang hari bengong atau melompat-lompat. Tapi saya punya teman juga, namanya Yohan. Orangnya, katanya mungil dan lucu. Pipinya gemuk, matanya bundar, besar, dan suka berkedip-kedip seperti cicak mabuk tembakau. Lalu adalah wajar jika kemudian saya dendam tak alang kepalang pada makhluk gemuk yang dungu itu. Dan dendam itu semakin bertambah besar ketika saya menyadari bahwa bagaimanapun saya tak mungkin menggebrak si dungu itu karena badan saya kecil. Saya menyadari saya tak punya tenaga, dan satu-satunya cara adalah saya harus menjadi lembu. Saya tantang dia. Tetapi saya tak pernah terkabul doa saya. Sia-sia, usaha saya memang sia-sia. Saya tetap menjadi katak, dan lembu itu tetap petentang-petenteng ke sana kemari, hendak menginjak-injak saya. Anak sekalian, tadi sudah kalian saksikan tayangan cerpen yang saya bacakan beserta ilustrasinya itu. Di situ ada tokoh, ada alur, ada unsur sudut pandang, dan ada juga unsur tema. Nah, anak-anak sekarang masuk di Gemit, terus nanti akan saya minta untuk menyebutkan unsur-unsur yang membangun cerpen itu, mulai tokoh, alur, latar, dan sebagainya. Selamat masuk ke Gemit, saya tunggu ya, segera. Naila Nur. Naila. Halo Naila.
Naila. Naila Nurhayati. Iya. Naila, kamu sudah menyaksikan video saya di YouTube itu, cerpennya itu? No, pernah kamu nulis cerpen itu? Belum Pernah. Yang sering nulis apa? Yang sering nulis apa? Nulis WA biasanya ya. Ya, nulis WA paling sering, saya juga nulis WA paling sering. Lembuga. Ya, Sir, kamu tahu watak dari kata itu apa, Sir? Naila saja, Naila Nurhayati, apa? Sebutkan perwatakannya. Ya, ini anak sekalian, terima kasih atas partisipasi. Anak-anak sudah paham yang namanya unsur dalam sebuah cerita pendek. Ini, setelah ini kegiatan belajarnya kamu lihat di biasa dalam pelajaran bahasa Indonesia, saya mesti mengirimi kamu cerita-cerita artikel yang inspiratif, gitu ya. Dan nanti ada tugas menyebutkan unsur-unsur dalam cerita pendek yang saya kirim. Terima kasih, selamat belajar. Tetap semangat sekalian ya. Tetap semangat. Dari meskipun di rumah tetap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.